Asik. Salsa. Silau. Silo, men. Weh, kemana nih Ustaz nanti apa nantang kapan? Iya. Selesai. Dapat tahu tas. Nanjo yen linjo. Iya. Salsa in cantik. Naura.
Baik, teman-teman, sambil kita menunggu yang lain ya. Baik, suaranya terdengar. Teman-teman, suara saya terdengar. Terdengar ya, insya Allah. Oke. Sambil kita menunggu yang lain, teman-teman sekalian, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man da'a bi da'watihi واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, tentu yang pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, bertatap muka lewat Zoom ya, lewat Zoom, tentunya dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talibul ilmi, menimba ilmu, mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya. Sudah masuk ke pertemuan ketiga dan temanya insya Allah berbeda dengan tema yang lain. Kalau tema yang kemarin itu terkait dengan at-tahiyyatu wassalam ya. Tentang at-tahiyyatu wat ta'aruf. Tentang perkenalan dan salam ya. Itu dua pertemuan. Nah, insya Allah pertemuan yang ketiga dan yang keempat itu temanya adalah berkaitan dengan atau tentang al-usrah, ya, al-usrah atau keluarga. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa saya ingin mengetes pemahaman teman-teman sekalian pada pertemuan kemarin ya terkait dengan at-tahiyyatu wa ta'aruf ya. Oleh karena itu silakan teman-teman sekalian untuk open mic, untuk dibuka mic-nya,
Nanti saya akan melemparkan pertanyaan. Nanti seperti biasa teman-teman jawab ya. Silakan teman-teman agar di open mic, dibuka mic-nya. Ya, sekali lagi silakan untuk open mic teman-teman sekalian, dibuka mikrofonnya karena saya ingin menguji pemahaman teman-teman sekalian pada materi atau tema kemarin ya, terkait dengan at-tahiyyatu wa ta'aruf, perkenalan dan salam. Nah, Ustadz. Tayyib. Tolong dijawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Jawabannya ana bi khairin wa anta. Anta bi khairin aidan. Tayyib. Mas muka? Ismi Titin. Fadila. طيب اسمي كيس قولا ثقيلا تشرفت بلقائك من أين أنت؟ Ana min Takalat. Anta. أنا من تاسف ملايا إلى اللقاء. Ma'assalamah. ما شاء الله. شكرا لكم. Kemudian sabahul khair. Silakan dijawab. Sabahul khair sekali lagi. Sabahun nur. Fi amanillah. Allah ma'aki. Oke, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman. Syukran lakum sudah ikut berpartisipasi di dalam murojaah materi pertemuan kemarin tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf. Baik teman-teman sekalian, di pertemuan ketiga ini kita punya tema baru. Temanya adalah al-usrah, keluarga. Ya, al-usrah itu keluarga. Diingat-ingat ya, al-usrah itu keluarga. Baik. Seperti biasa, teman-teman sekalian, setiap kali pembelajaran itu ada ahdafud dirasah, ada tujuan pembelajaran. Saya simpulkan 3 tujuan pembelajaran ya pada malam hari ini. Yang pertama tentunya tujuannya adalah agar teman-teman bisa membaca dan melafalkan teks Arab dengan harokat secara benar ya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya agar teman-teman sekalian bisa memahami arti kata dan kalimat tentang anggota keluarga dalam bahasa Arab ya. Itu file yang sudah saya kirim di grup siang hari kalau tidak salah. Itu ada syajaratul a'ilah, ada pohon keluarga ya di sana. Nah, nanti teman-teman sekalian harus mengetahui paman itu bahasa Arabnya apa, bibi itu bahasa Arabnya apa, begitu ya. Kemudian ibu, bapak, kakek, nenek, begitu ya. Kemudian saudara laki-laki, saudara perempuan, itu ada istilah dalam bahasa Arab. Dan teman-teman sekalian, ya, tujuan pembelajaran pada malam hari ini adalah agar teman-teman bisa memahami arti kata dan kalimat tentang anggota keluarga dalam bahasa Arab. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, tujuannya adalah untuk menggunakan kosakata keluarga ya. Jadi nanti ada kosakata keluarga, nanti teman-teman sekalian memperkenalkan anggota keluarganya sendiri. Jadi nanti masing-masing dari teman-teman memperkenalkan kepada kita semua ya tentang anggota keluarganya sendiri ya. Itu tujuan nomor 3. Baik. Al-muhtawa kontennya seperti biasa, ada pembukaan, ada materi, dan nanti ada latihan interaktif ya seperti biasa. Kemudian tugas, refleksi, penutupan, dan presensi atau absensi. Baik, kita langsung masuk ke materinya teman-teman sekalian. Mohon diperhatikan ya. Di sini ada percakapan antara Ahmad dan Khalid ya, antara Ahmad dan Khalid.
percakapannya tentu berkaitan tentang keluarga, al-usrah. Taib, al-usratu. Mohon diperhatikan ya, saya akan baca dengan benar ya supaya teman-teman juga ketika nanti saya suruh baca itu bisa membacanya dengan benar. Taib. Ma hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Man hadha? Hadha abi. Wa man hadhihi? Hadhihi ummi. Wa man hadha? Hadha akhi. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti. Ya, kemudian hal hadhihi jaddatuka? Na'am, hadhihi jaddati. Hal hadha jadduka? Na'am, hadha jaddi. Atuhibbu usrataka? Na'am, uhibbu usrati kathiran. Baik, saya coba baca ulangi, baca lagi. Al-usratu Ahmad Khalid. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Man hadha? Hadha abi. Wa man hadhihi? Hadhihi ummi. Wa man hadha? Hadha akhi. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti. Hal hadhihi jaddatuk? Hal hadhihi jaddatuk? Na'am, hadhihi jaddati. Hal hadha jadduka? Atau bisa kita sukunkan kafnya ya. Hal hadha jadduk? Na'am, hadha jaddi. Atuhibbu usratak? Atuhibbu usratak? Na'am, uhibbu usrati kathiran. Baik, teman-teman sekalian, coba kita artikan ya. Setelah kita baca, seperti biasa kita coba artikan ya. Mohon dijawab teman-teman sekalian. Al-usratu, apa artinya nih teman-teman sekalian? Keluarga. Keluarga ya. Thayyib. Di sini ada kolom Ahmad ya, percakapan Ahmad. Di sini ada kolom percakapan Khalid. Baik. Ma hadhihi, apa artinya? Siapa ini? Apa ini? Apa ini? ini? Ya. Apa ini? Itu artinya apa ya? Untuk barang, untuk menanyakan barang. Sesuatu yang tidak berakal. Kita pakai ma ya. Ma hadhihi, apa ini? Gitu ya. Kemudian dijawab oleh Khalid, hadhihi suratu usrati. Ini adalah foto keluarga. foto keluarga ya. Foto Suratu itu gambar atau foto ya. Usrati keluargaku ya. Jadi terjemahannya adalah ini adalah foto keluargaku ya. Kemudian nah ini baru man hadza, Siapa ini? siapa ini. Jadi teman-teman sekalian harus membedakan ya antara ma dan man. Man itu untuk barang yang tidak berakal, untuk menanyakan barang begitu ya. Kalau man untuk menanyakan orang ya. Untuk menanyakan orang. Artinya siapa ya. Man hadza artinya siapa ini ya. Kemudian di sini dijawab hadza abi. Hadza abi, ini adalah Ayahku. ayahku. Oke. Kemudian waman hadhihi, Ayah. Dan siapa ini? dan siapa ini? Ya. Hadhihi ummi. Ini adalah ibuku. ibuku. Baik. Waman hadza, Dan siapa ini? dan siapa ini? Hadza akhi.
Ini saudara laki-laki. Saudaraku laki-laki. Oke, ini adalah saudara laki-lakiku, begitu ya. Waman hadhihi, Dan siapa Siapa ini? ini? siapa ini? Hadhihi ukhti. Ini adalah Ini Saudara adalah perempuan. saudara Aku. perempuanku. Oke, teman-teman sekalian, bisa diperhatikan di sini. Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Kapan kita menggunakan hadza, kapan kita menggunakan hadhi? Perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Oke, bagaimana perbedaannya? Mau menunjuk. Ya, bagaimana perbedaannya Kalau antara hadhihi hadza dan hadhi? hadza laki-laki. Haza untuk laki-laki. Dan Oke. hazihi Hazi perempuan. untuk perempuan. Masya Allah, ahsantum. Mumtaz, barakallahu fikum. Jadi hada itu untuk laki-laki, ya. Makanya abi, kemudian akhi, itu pakai hada. Hada abi, hada akhi. Nah, sedangkan untuk perempuan, kayak ibu, kayak saudari gitu ya, kayak ummi dan ukhti, itu pakai hadhi. Hadhihi ummi, hadhihi ukhti. Ya, jangan, jangan ketukar-tukar ya, teman-teman sekalian. Kemudian, perhatikan, hal hadhihi jaddatuk, apa artinya? Apakah ini kakekmu? Ini adalah kakekmu. Perhatikan, ada jaddun, ada jaddatuk, ada jaddatun. Apakah Nenekmu. ini adalah nenekmu? Oke. Cara membedakannya gampang ya teman-teman sekalian. Kalau nenek itu pakai ta marbutoh di akhirnya, ada ta yang bulat ya di akhirnya. Jaddatun, itu nenek. Untuk kakeknya jaddun, ya tanpa ta yang bulat di akhirnya atau ta marbutoh. Baik. Hal hadhihi jaddatuk, apakah ini adalah nenekmu? Ya. Perhatikan di sini juga pakai hadhi ya, karena nenek adalah perempuan. Kemudian jawabannya adalah na'am. Hadhihi jaddati. Apa artinya? Iya, ini adalah nenekku. Oke, ahsantum. Kemudian di sini ada hal hadza jadduk. Apakah ini adalah kakekmu? Kakekmu? Ahsantum. Na'am, hadza jaddi. Iya, Iya, ini ini kakekmu. adalah kakekku. Adalah Oke, kakekku. ahsantum. Atuhibbu usratak. Apa artinya? kamu Menyukai keluargamu. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu untuk menanyakan apakah itu ada dua istilah ya, ada dua kata yang bisa kita pakai. Ada hal, ada a. Hal hadhihi jaddatuk, hal hadza jadduk, pakai hal ya. Nah, ada juga ya teman-teman sekalian istilah yang kedua atau kata yang kedua untuk menanyakan apakah, yaitu dengan a, dengan hamzah berharokat fathah a. Itu sama artinya apakah. Dan jawabannya cuma dua, antara na'am atau la ya teman-teman sekalian. Oke, atuhibbu usratak, apakah kamu mencintai keluargamu? Ya, ini kemarin tuhibbu ini sudah kita jelaskan ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin mengungkapkan hobi teman-teman, maka bisa dipakai hiwayati, bisa pakai uhibbu ya, uhibbu. Nah, kalau di sini sama, kata dasarnya adalah tuhibbu, uhibbu gitu ya. Nah, kalau karena ini untuk kamu laki-laki ya, maka digunakan tuhibbu. Atuhibbu usratak, apakah kamu mencintai atau menyukai keluargamu? Jawabannya, na'am, uhibbu usrati katsiran. Apa terjemahannya? Iya, Iya, saya menyukai mencintai keluargaku. Ya, uhibbu usrati, aku mencintai keluargaku katsiran, sekali. Katsiran itu banyak ya. Tapi artinya bisa sesuai konteks, bisa banget, bisa sekali. Jadi aku mencintai sekali keluargaku, begitu artinya. Atau sangat ya, sangat mencintai keluargaku. Uhibbu usrati katsiran. Baik teman-teman sekalian, itu teks materi pada pertemuan malam ini ya, tentang keluarga ya, percakapan antara Ahmad dan Khalid.
Baik, kita coba lihat mufradatnya teman-teman sekalian. Ada al-usratu ya, itu artinya keluarga ya. Ini sudah diketahui oleh teman-teman sekalian dan alhamdulillah sepertinya file yang saya share itu betul-betul dibaca dan dipelajari oleh teman-teman ya. Alhamdulillah. Ustaz. Al-usratu keluarga. Kemudian suratun artinya adalah gambar atau foto ya. Kemudian ada hadhihi, ada hadza ya. Ini hadhi untuk perempuan, ini untuk perempuan, hadza ini untuk laki-laki ya. Kemudian ada man. Tadi udah saya jelaskan, man itu adalah siapa untuk menanyakan orang ya. Kemudian ada hal, apakah. Ini bisa ditambah juga ya, bisa pakai hamzah berharokat fathah ya. Apakah, bisa hal, bisa a ya, untuk menanyakan apakah. Baik, kemudian ada na'am. Ini sudah familiar ya. Na'am itu ya. Kemudian ada sanatun. Teman-teman sekalian, ada sanatun ini kemarin kalau tidak salah kita bahas nih kosakata ini. Sanatun artinya adalah tahun. Ya, artinya tahun. Kemudian uhibbu, aku mencintai, aku menyukai gitu ya. Kemudian kathiron, banyak atau sangat ya. Taib. Nah, ini dia. Ada syajaratul a'ilah. Syajaratul a'ilah, ada pohon keluarga. Ini teman-teman harus hafal ya, harus hafal kosakata terkait dengan pohon keluarga ini ya. Oke, kita coba bahas ya, teman-teman. Kita mulai dari anak dulu ya. Ya, ini teman-teman sekalian nih. Anak ini teman-teman sekalian. Anak saya ya. Nah, teman-teman itu punya saudara laki-laki ya. Namanya akhi ya. Dan teman-teman punya saudari perempuan namanya ukhti ya, istilahnya ukhti. Ada akhi ya, ke apa namanya, saudara laki-laki, ada ukhti, saudara perempuan. Oke. Kemudian naik ke atas ya, teman-teman pasti punya ayah dan punya ibu ya. Nah, ayah itu dalam bahasa Arab disebut dengan abi ya. Kemudian ibu dalam bahasa Arab disebut dengan umi. Ini sudah familiar insya Allah, tidak perlu panjang lebar untuk membahas ini. Nah, kemudian abi kita ya, ayah kita atau ayah, kalau kita itu, kalau dalam bahasa Makassar itu kan kamu ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu apa yang biasa dipahami oleh teman-teman? Kita Dua pakai istilah orang. apa? Lebih dari satu, Ustaz. Iya, maksudnya kalau kita itu dalam bahasa Makassar itu artinya kamu ya. Betul apa tidak? Betul, Ustaz. Betul. Maksud kita yang saya apa namanya, yang saya pakai itu kita, kami ya maksudnya. Oke. Ayah-ayahku ya, ayah-ayah kami, ayah kita itu punya saudara ya, punya saudara perempuan dan punya saudara laki-laki. Yang itu teh kalau kalau kita apa namanya, kalau menurut kita saudara laki-lakinya ayah itu paman ya, paman berarti pamanku. Paman itu dalam bahasa Arab disebut dengan ammi. Ada ammi, ada ammati. Kalau ammi untuk paman laki-lakinya atau saudara laki-laki ayah begitu ya, paman-paman. Ada bibi ya, bibi namanya ammati. Ammati ya, bibiku. Itu saudari perempuan ayah ya. Jadi ada ammi, ada ammati ya. Kemudian ada bibi dan paman dari jalur umi, dari jalur ibuku atau dari jalur ibu ya. Nah, itu istilahnya ada khalati, ada khali ya. Harus dipahami, ada khalati, ada khali. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau bibi dari jalur ayah, apa bahasa Arabnya? Nah, ammati ya. Kalau apa namanya? Kalau paman dari jalur ibu, bahasa Arabnya apa, teman-teman? Khali ya. Alhamdulillah, teman-teman sudah paham ya, alhamdulillah. Jadi, sekali lagi, paman dan bibi dari jalur ayah itu ammi dan ammati. Kemudian bibi dan paman dari jalur ibu itu istilahnya khalati dan khali ya.
Gampangnya sebenarnya kalau perempuan pakai ta marbutoh ya, jadi kholati. Kalau untuk laki-laki kholi gitu ya. Jadi teman-teman tinggal hafalin satu aja gitu. Bisa teman-teman hafalin bibi saja atau paman saja. Misalkan dari jalur umi yang teman-teman hafal itu oh kholi berarti. Nah, tinggal teman-teman kembangkan. Oh kalau misalkan perempuan atau bibi berarti kholati, kalau paman laki-laki berarti kholi begitu. Nah, begitu juga dengan jalur ayah ya. Jalur ayah. Teman-teman tinggal hafalin satu aja ya, ammi begitu ya. Oh, apa namanya? Dari jalur ayah itu istilahnya adalah ammi. Nah, berarti tinggal kembangkan. Kalau perempuannya berarti ammati, kalau laki-lakinya atau paman laki-lakinya berarti ammi begitu. Oke, teman-teman sekalian, kemudian ya ayah kita tentu punya ayah lagi dan punya ibu ya, atau kita kalau kalau dari kita itu disebut dengan kakek nenek gitu ya. Dan ini sama antara nenek dan kakek dari apa namanya dari ayah dan ibu ya. Sama dalam bahasa Arab itu jadi, jaddati, jadi, jadati ya. Tidak berbeda. Nenek dari ayah sama jaddati, kakek dari ibu sama jadi ya. Jadi itu kakek, jaddati nenek. Sama seperti yang sudah-sudah tadi ya. Kalau jadi tanpa tak itu kakek ya karena laki-laki, kalau perempuan nenek itu jaddati. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait syajaratul a'ilah, pohon keluarga. Baik, ini kita coba latihan ya teman-teman sekalian. Ada latihan at-tadribul awal akmilil jumlata bil kalimatil munasibah. Oke, di sini ada perintah teman-teman sekalian untuk menyempurnakan ya jumlah atau kata di bawah ini dengan kata yang cocok. Oke, saya coba kasih contoh ya. Misalkan di sini ini di atas ini ada 6 kata ya, ada abi, ada ummi, ada akhi, ada ukhti, ada jaddi, ada jaddati. Kemudian ini ada 6 nomor ya, ada hadza, hadhihi, hadza, hadhihi, hadza, hadhihi. Oke, baik. Saya coba kasih contoh. Nomor 1 itu hadza abi. Hadza abi ya. Nggak bisa kita katakan hadhi abi karena abi itu adalah laki-laki. Makanya kita menggunakan kata hadza, kata arah atau kata tunjuk hadza. Jadi hadza abi. Oke, yang kedua silakan barangkali ada yang mau jawab. Ana Ustadz. Di ummi. Ada. Hadi ummi. Oke, ahsantum barakallahu fikum. Hadhihi ummi. Ya, hadhihi ummi boleh. Kemudian nomor 3 silakan. Ada yang mau jawab? Ada. Hadza akhi. Hadza akhi. Oke, boleh. Hadza akhi. Kemudian nomor 4 teman-teman sekalian silakan dijawab. Hadhihi ukhti ya. Hadhihi ukhti perempuan ya karena perempuan. Oke, nomor 5 silakan. Hadza Jaddi. Hadza jaddi. Ya. Hadza jaddi. Hadhihi Hadhihi jaddati. Hadhihi jaddati. Masya Allah, tabarakallah. Ahsantum, barakallahu fikum. Kemudian teman-teman di sini ada latihan kedua ya. Ada latihan kedua. Di sini perintahnya adalah istabdil kama fil mithal. Coba rubah sebagaimana di contoh yang ada di contoh. Contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya ya. Al-mithal, contoh. Hadza akhi. Hadza akhi. Ya. Kemudian di sini ada dalam kurung ummun. Ya. Nah, kemudian teman-teman cara menjawabnya adalah hadhihi ummi. Jadi akhinya diganti dengan ummun dan hadanya itu menyesuaikan apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya, karena ini dalam kurungnya perempuan, ummun, maka kita pakai hadhihi. Bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa. Cara nomor 1 yang
tidak huruf dan gunakan teman-teman silakan nomor 1. Hazihi ukhti. Oke, jawabannya hadhihi ukhti. Ini adalah saudari perempuanku. Perempuan. Ahsantum. Mumtaz. Nomor 2. Haza abi. Haza abu. Hadha Abi. kalau aku itu artinya ya, saja gitu ya. Tapi kalau abi asroh panjang itu artinya ada ayahku. Jadi yang dimaksud di dalam pilihan kedua ini ya. Hadza abi ya. Kemudian nomor 3 teman-teman silakan. Hazihi jaddati. Jaddati. Keempat, Haza jaddi. hadza jaddi. Ya, hadza jaddi. Oke, nomor 5. Haza Abi. Haza abi. Hadza abi. Ya. Sama dengan nomor 2 ya. Hadza abi. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah paham ya. Kemudian, nah di sini mohon diperhatikan ya. Ada beberapa dari teman-teman mungkin yang agak sulit untuk membedakan antara kaf dengan kof ya. Ada kaf, ada kof. Baik, ada qalbun, ada kalbun ya. Ini tentu beda pelafalan, beda huruf, itu beda arti tentunya. Ada qalbun, ada kalbun ya. Qalbun, kalbun. Oke, teman-teman coba diikuti ya apa yang saya baca. Kalbun, Qalbun. Kalbun. qalbun. Kalbun. Ya. Kemudian qalamun, Qalamun. kalamun. Kalamun. Nuqud, Nafudun. ya. Udun. Nafudun. Haqibun, Hakibatun. haqibun. Hakibatun. Oke, qibtun, Kitun. qibtun. Kitun. Oke, baik. Qamarun, Komarun. kamarun, Kamarun. suqun, Sukun. sukun, Sukun. sadiqun, Sodikun. sadikun. Sodikun. Baik. Qadimun, Qadimun. kadimun. Kalimun. Oke, kemudian tariqun, Qaribun. tariqun. Qaribun. Baik. Syukron teman-teman sekalian. Jadi latihan ketiga ini perintahnya adalah untuk kita memperhatikan, kemudian mendengarkan guru membacakan kata-kata di bawah ini ya, kemudian diulangi ya, itu perintahnya seperti itu. Tujuannya adalah teman-teman supaya bisa membedakan antara qaf dan kaf, terutama dari sisi pelafalannya ya. Ada qa, ada ka, ada qaf, ada kaf gitu ya. Baik. Oke, sekarang masuk ke tadribut tafa'uli ya, latihan interaktif. Alhamdulillah ini sudah kita baca ya percakapannya. Kemudian ada kuisis seperti biasa teman-teman sekalian. Nanti saya akan coba share linknya. Teman-teman tinggal masuk ke ruangan gamesnya ya seperti biasa. Baik, sebentar saya coba share dulu. Sebentar, salah.
Oke, silakan teman-teman untuk memasuki ruangan gamesnya. Oke, terima kasih Ashila sudah masuk. Naura, syukron. Sunardi, ahlan wa sahlan. Nur Fadilah, Salsabila, Hadi, ahlan wa sahlan. Sri Wahyuni, ahlan wa sahlan. Nur Islamia, Prita Mulyasari, ahlan wa sahlan. Silakan teman-teman yang belum masuk agar memasuki ruangan gamesnya, karena sebentar lagi kita akan mulai. Yang baru bergabung baru 9 peserta ya. Berarti kurang lebih ada 5 peserta lagi yang belum bergabung. Silakan. Linknya sudah saya share di grup. Ayo teman-teman, 5 peserta lagi belum masuk. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya, teman-teman. Baik, ahlan wa sahlan Ukhti Titin. Oke, waktunya sudah harus dimulai, teman-teman. Oke, kita mulai saja. Mungkin yang masih di luar ruangan games bisa menyusul ya, insya Allah. Kita mulai, bismillah. Silakan teman-teman.
Baik, peringkat sementara peringkat pertama diraih oleh Ashila. Oke, diambil alih oleh Ukti Prita. Masya Allah. Kemudian peringkat ketiga ada Ukti Sri. Ukti Titin, kemudian Ukti Naura. Masya Allah. Oke, Ukti Prita, Masya Allah, unggul. Kemudian disusul oleh Ukti Ashila. Baik, Masya Allah. Ukti Prita nampaknya sudah selesai ya mengerjakan soalnya. Masya Allah. Ayo Muhammad Fadil. Masih kosong Muhammad Fadil. Oke, Masya Allah. Ukti Prita dan Ukti Ashila nampaknya sudah selesai mengerjakan kuisnya. Teman-teman yang lain, ayo. Semangat. Oke, Masya Allah.
Baik teman-teman, waktunya 1 menit lagi. Silakan yang belum selesai agar diselesaikan. Masya Allah sudah banyak yang sudah selesai ya kuisnya. Terima kasih, syukran lakum yang sudah selesai. Yang belum, silakan untuk menyelesaikan. Baik teman-teman, waktunya sudah habis ya. Kita akhiri dulu gamesnya. Kita coba lihat peringkatnya. Siapa yang peringkat pertama? Oke, peringkat pertama, Masya Allah, mabruk kepada Ukhti Prita Mulyasari, kemudian yang kedua Ukhti Naura, kemudian yang ketiga Ukhti Ashila. Barakallahu fikum. Oke, coba lihat di sini. Masya Allah, Ukhti Prita sama sekali tidak ada salahnya ya. Dari jumlah 20 soal, 20-nya betul semua, tidak ada salahnya. Kemudian Ukhti Naura, ini ada 1 poin kurang ya. 1 poin. Kemudian Ukhti Ashila, Masya Allah, semuanya betul, 20. Kemudian Akhi Hadi, salah 1. Ukhti Salsa, salah 2. Bisa dilihat teman-teman ya di papan nilai ini. Nilai teman-teman sekalian. Nah ini yang terakhir, Ukhti Kamsinar, karena memang baru masuk tadi ya. Baru masuk games. Jadi yang terisi itu baru 7 soal. Ya, Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, kita kembali ke layar kita. Oke, Alhamdulillah untuk tadribut tafa'uli, latihan interaktif sudah kita selesaikan bersama-sama. Kemudian untuk tugas ini nanti ya, setelah semua pertemuan selesai, nanti akan ditugaskan teman-teman untuk membuat audio ataupun membuat video terkait dengan salah satu tema yang sudah dipelajari oleh teman-teman sekalian. Ya, ini untuk taqyimuz dzatinya, untuk refleksi pembelajaran malam hari ini, ya, untuk refleksi pemahamannya tentunya mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami ya materi yang tersampaikan pada malam hari ini. Ada yang belum paham teman-teman sekalian terkait materi malam ini? Coba dijawab. Coba di open mic-nya teman-teman. Untuk refleksi pemahaman ya, refleksi kognitifnya. Apakah ada materi yang belum difahami oleh teman-teman? Ya, silakan Sunardi mau jawab. Gimana teman-teman? Paham semua ya, insya Allah? Insyaallah Ustaz. Insya Allah, Alhamdulillah. Oke. Kemudian terkait dengan refleksi keterampilan psikomotorik ya, apakah ini bisa ditanyakan ke diri teman-teman sendiri ya, apakah saya sudah bisa mengucapkan kalimat dengan benar dan percaya diri? Ya, ini Insyaallah tentunya relatif ya, masing-masing bisa menilai dirinya sendiri ya. Kemudian untuk refleksi sikap afektif, ya bagaimana sikap saya terhadap pelajaran dan teman saat latihan atau saat pembelajaran pada malam hari ini. Insya Allah semuanya bahagia, semuanya senang karena kita sedang mempelajari
bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan kemarin, merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa tafsir, bahasa syuruh al-hadis, ya penjelasan-penjelasan hadis itu kan kebanyakan memang tertulis dalam bahasa Arab. Nah, bagaimana kita bisa paham bahasa Arab, bagaimana kita bisa paham Al-Quran, bagaimana kita bisa paham tafsiran tafsiran Al-Quran begitu ya. Begitu pula bagaimana kita bisa paham hadis Nabi dan penjelasannya seperti apa gitu ya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya. Ditambah lagi bahasa Arab itu adalah bahasa dunia gitu ya. Eh, akan dijadikan menjadi bahasa dunia setelah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin begitu ya. Jadi teman-teman kalau ke apa namanya ke Arab Saudi ya itu yang dipakai adalah bahasa Arab. Kemudian ke Kuwait, ke negara-negara Arab, Mesir, Maroko dan lain sebagainya itu yang digunakan adalah bahasa Arab. Jadi teman-teman sekalian eh, mempelajari bahasa Arab ini sangat penting sekali, ya sangat penting sekali. Baik, penutupan dari pelajaran ini ya pada malam hari ini tentunya kita belajar bagaimana memperkenalkan anggota keluarga dalam bahasa Arab ya. Nanti besok insya Allah temanya masih sama tentang keluarga, tapi lebih ke paragraf teks gitu ya, bukan percakapan tapi paragraf. Jadi teman-teman nanti di akhir pertemuan itu nanti akan saya coba satu persatu untuk memperkenalkan anggota keluarganya gitu ya dalam bahasa Arab. Sama persis dengan teks yang besok insya Allah kita akan bahas bareng-bareng. Kemudian dari pembelajaran malam hari ini juga kita ya, apa namanya mempelajari ya perbedaan kata tunjuk ya. Dalam bahasa Arab itu ismul isyarah. Ismul isyarah itu kata tunjuk untuk laki-laki dan untuk perempuan ya. Sekedar murajaah untuk laki-laki itu hada ya dan untuk perempuan hadhihi. Dan teman-teman alhamdulillah sudah pada paham itu adalah hal yang harus kita syukuri. Baik, teman-teman sekalian seperti biasa ya ada Rabitut Taqyimit Thullab, ada link rating siswa ya. Itu bisa teman-teman sekalian isi nanti di apa namanya? Di link tersebut dan linknya itu masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Sudah saya sematkan di WA group. Jadi teman-teman nanti tinggal klik saja nanti di WA group yang disematkan, pesan yang disematkan. Oke, seperti biasa teman-teman boleh di open kameranya. Kita akan ada sesi dokumentasi ya. Saya mau mengambil gambar teman-teman sekalian. Silakan untuk di open kameranya semuanya. Oke, terima kasih yang sudah open kamera. Yang belum, silakan. Oke, masih ada banyak yang belum dibuka kameranya. Silakan teman-teman sekalian. Sebentar, masih ada yang belum buka kameranya. Akhi Hadi, silakan dibuka. Bukti Kamsinar. Kemudian ini siapa? Oke, sebentar ya. Saya coba ambil gambar. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar.
ke teman-teman sekalian ini. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kesungguh-sungguhannya dalam mempelajari bahasa ini. Semangatnya insyaallah akan di pekan depan insyaallah. Dan Sri Wahyuni hadir? Hadir Ustaz. Prita. Ukti Prita hadir. Kemudian Sila Muslimah. Maaf ya Ustaz. Maaf ya Ustaz. Mafi. Maaf Oke, Ustaz. kemudian Ashila hadir ya. Kemudian Wasila hadir. Kemudian Salsabila hadir ya. Jadi ada Naura Salsabila, ada Nursa ya, Nursa Salsabila. Ada Nursa Salsabila? Tidak ada. Tidak ada ya nampaknya. Ada Sri Nanda Rahayu. Hadir Ustaz. Oke, hadir. Kemudian Safira. Safira ada? Safira hadir? Oh, Mafi. Oke, nampaknya tidak ada ya. Safira. Kemudian Sunati. Hadir Ustaz. Kemudian ada Salsabila. Hadir Ustaz. Hadir, Masya Allah. Kemudian ada Widi Mulia. Widi Mulia ada? Widi Mulia? Oke. Maafi. Oke. Kemudian Atika di rumah. Maaf ya Ustaz. Di Atika. Maafi. Oke, tidak ada ya Atika di rumah. Kemudian Nurfita tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Nur Islamia. Nur Islamia Hadir Ustaz. hadir. Kemudian Selvi tadi isi aktif. Kemudian Kamsinar hadir ya. Kemudian Nurwinda. Hadir Ustaz. Nurwinda. Makasih ya. Nurwinda. Hadir Ustaz. Baru pertama kali kah? Ya Ustaz. Baik, maaf muskilah. Baik. Kemudian Nur Fadilah. Hadir Ustaz. Hadir. Kemudian Kasrianti. Kasrianti hadir. Kasrianti nampaknya tidak hadir ya. Tidak ada suaranya. Maaf ya Ustaz. Oke. Titin Amelia.
Titin Amelia, Hadir Ustadz. hadir, oke. Kemudian Hadi Yusyon, Akhi Hadi, hadir. Hadir. Baik. Kemudian Winarsi. Winarsi ada. Maaf ya Ustadz. Maafi, Tayyib. Nur Reski Aulia. Nur Reski Aulia. Maaf ya Ustadz. Maafi, Tayyib. Kemudian Rayyan Fatur Rahman. Maaf ya Ustaz. Maaf ya Ustaz. Maaf ya Ustaz. Aida. Maaf ya Ustadz. Maafi. Kemudian Andi Nur Alawati. Maaf ya Ustaz. Maafi. Kemudian Regina Putri Mulyono, oh yang tadi ya, izin sakit. Kemudian ada Siti Rihani Hamzah, hadir. Maaf ya Ustaz. Maafi, Tayyib. Nur Fadilah Ja'far. Nur Fadilah Ja'far, nampaknya tidak ada ya. Kemudian Sarifah Nur Anissa. Maaf ya Ustadz. Maafi, Tayyib. Nurul Anissa Putri. Hadir Ustaz. Maaf ya Ustadz. Nurul Anissa Putri hadir. Maaf ya Ustaz. Maafi, Tayyib. Kemudian Aulia Syafira. Maaf ya Ustadz. Maafi, Tayyib. Muhammad Fadil Hadir. hadir ya. Ahlan wa sahlan. Ini baru pertama kali juga ya untuk Muhammad Fadil. Hadir Ustaz. Ya, baru pertama kali ya Muhammad Fadil. Masuk jauh Ustadz, tapi kayak luar masuk Ustadz. Kadang nggak bagus jaringan. Jaringan. Iya Ustadz. Iya. Tayyib, ma fi mushkilah. Insyaallah. Hadir. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah selesai. Bagi teman-teman ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuannya? Silakan. Saya buka sesi pertanyaan ya. Silakan barangkali ketua kelas bagaimana? Ustadz, saya Silakan. izin bertanya Ustadz, untuk materi selanjutnya itu perkenalan anggota keluarga itu dalam bentuk per poin seperti tadi atau berparagraf Ustadz? Draft. Dalam Jadi yang sudah saya sampaikan untuk pertemuan itu bentuknya paragraf. Teks paragraf ya, bukan teks percakapan, tapi paragraf. Nah, Ustadz Kron. Yang lain silakan. Kita Baik, kalau tidak lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya dan tentunya atas kesempatan yang diberikan ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Saya apresiasi, terima kasih. Di pertemuan menyampaikan
umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa kembali bertemu ya pada pertemuan selanjutnya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. silakan teman-teman sekalian untuk mengisi rating siswa ya pembelajaran untuk malam ini. Silakan, linknya sudah saya sematkan di grup. Silakan untuk langsung mengisi link apa namanya untuk siswa ya. Untuk link siswa. Sudah semuanya? Oh, yes, Ustaz. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai semuanya? Untuk absensinya? Sudah, Ustaz. Belum, Ustaz.
Gimana Akhi Sunardi, sudah selesai pengisian ratingnya? Oh, masih pengisian. Oke. Jelas. Oh ya teman-teman, ada informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran bahasa Arab kita. Itu setiap pembelajaran itu direkam ya teman-teman sekalian, direkam dan insya Allah setiap rekamannya itu akan di-upload di YouTube ya. Dan playlistnya atau link YouTube-nya sudah saya share juga di grup. Ya, bagi teman-teman yang ingin murojaah, misalkan ingin mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari, ya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir karena izin, karena sakit dan lain sebagainya, itu insya Allah bisa memutar video rekaman Zoom-nya ya, yang di YouTube itu, insya Allah taala. Ustaz. Baik. Khalas? Sudah selesai? Sudah Ustaz. Sudah. Tayyib, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, karena memang waktu pertemuan Zoom ini terbatas waktunya dan harus diakhiri ya, karena maksimal kalau tidak salah 2 jam atau 1 jam lebih begitu ya. Jadi harus diakhiri. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, pertemuan keempat insyaallah taala. Ila liqa. Nalqakum ala khairin wa afiyah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron Ustaz. Afwan, silakan bisa keluar.